Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas dua nama Allah Ta'ala, yaitu Al-Wakil dan Al-Kafil. Al-Wakil dan Al-Kafil. Al-Wakil ya wakil, yang mengurusi, yang maha mengurusi. Al-Kafil ya ini kembali kepada tiga makna: yang maha menyaksikan, yang maha menjaga, dan yang maha menjamin. Al-Kafil itu. Nama Allah Al-Wakil ya disebutkan sebanyak 14 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah engkau kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pengurus yang memelihara, yang mengurusi urusanmu. Juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 65, wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Rabbmu itu sebagai wakil, sebagai pengurus, pemelihara. Juga dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah dialah pencipta segala sesuatu dan dia maha mengurusi segala sesuatu. Allah mencipta lagi maha mengurusi. Adapun nama Allah Al-Kafil itu disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 91. Allah berfirman, la tanqudul aymana ba'da tawkidiha faqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Janganlah kalian batalkan sumpah ya, janji setelah kalian mengikrarkannya. Sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai syahid. Di sini kafil, di sini memang syahid, yang menjadi saksi atas kalian. Ya. Itu dalil-dalil yang menyebutkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, Al-Kafil. Kemudian makna pada hak Allah Ta'ala, makna pada hak Allah Ta'ala ya, antum ada kitab mukhtasarnya? Ada kitabnya mukhtasar itu? Kitab mukhtasar itu lebih mudah. Ismuhu subhanahu al-wakil ya'ti bima'na wakil ala jami'i khalqihi wa dhalika li'annahu khaliquhum mudabbiru amrihim wal mutakaffil bi arzaqihim wa hajatihim wa muhyiyuhum wa mumituhum. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil ya datang dengan makna yang maha mengurusi seluruh makhluknya.
Hal itu dikarenakan Allah Ta'ala dialah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur urusan mereka, dan Allah pula yang menjamin rizki-rizki mereka dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan Dia pula yang menghidupkan dan mematikan mereka. Ya, ini makna wakil secara umum. Al-wakil secara umum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 102, Allah Ta'ala firman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pencipta segala sesuatu, maka beribadahlah kalian kepadanya, dan Dia maha mengurusi segala sesuatu. Ya. Ini makna secara umum. Allah yang menciptakan, Allah pula yang mengurusi seluruh makhluknya. Amal makna al-khas, adapun makna yang khusus, lil wakil fahuwa alladhi yatawalla awliya'ahu fayassarahum lil yusra wa jannabahum al-usra wa kafahum al-umur. Adapun maknanya yang khusus tadi umum kepada seluruh makhluk. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah pula yang memelihara seluruh makhluk. Ini umum. Adapun pemeliharaan Allah Ta'ala yang khusus, mana yang khusus untuk al-wakil, yaitu Dialah yang mengurusi wali-walinya. Maka Allah mudahkan bagi mereka urusan mereka. Ya. Ya, Allah mudahkan bagi mereka untuk menempuh jalan kemudahan, dan Allah jauhkan mereka dari kesulitan, dan Allah cukupkan urusan-urusan mereka. Ya. Itu apa yang disebutkan oleh siapa? Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Adapun Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, beliau menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Dia pencipta segala sesuatu dan Dia maha memelihara segala sesuatu. Beliau mengatakan, wa ikhbaruhu bi annahu ala kulli syai'in wakil yadullu ala ihatati ilmihi bi jami'il asya' wa kamali qudratihi ala tadbiriha wa kamali tadbirihi wa kamali hikmatihi allati yadha'u bihal asya mawadhi'aha. Kata Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah surat Az-Zumar ayat 62, dan Dia maha memelihara segala sesuatu. Ya. Nah, maka beliau mengatakan, maka Allah Ta'ala mengabarkan, ya, pengabaran Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya Dia maha memelihara segala sesuatu, ini menunjukkan akan peliputan ilmu Allah terhadap seluruh perkara.
Karena nggak mungkin Allah memelihara segala sesuatu kecuali Allah mengilmui seluruhnya. Ini menunjukkan kepada peliputan ilmu Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Dan ini pun menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala untuk bisa mengaturnya. Ya. Dan menunjukkan kepada kesempurnaan pengaturannya dan kesempurnaan hikmahnya yang dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah Ta'ala maha memelihara segala sesuatu. Kata Syekh Asadi, pengabaran Allah Ta'ala bahwasanya dia maha memelihara segala sesuatu ini menunjukkan kepada peliputan ilmunya terhadap seluruh perkara dan menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala atas pengaturan segala sesuatu tersebut, dan menunjukkan akan kesempurnaan pengaturannya dan kesempurnaan hikmahnya yang dia, ya, makna hikmah itu yaitu dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian Syekh Asadi menyebutkan tadi, ya, makna al-wakil yang khusus tadi, yaitu yang memelihara wali-walinya, maka dia mudahkan wali-walinya untuk menempuh jalan yang mudah, jalan menuju ke surga, dan Allah Ta'ala jauhkan mereka dari jalan menuju kesulitan, dan Allah cukupkan urusan-urusan mereka. Itulah makna nama Allah Al-Wakil. Adapun makna Al-Kafil dari Al-Wakil, sekarang Al-Kafil. Yaqulu Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan kafilan yakni syahidan wa yuqalu hafidan wa yuqalu dhaminan. Bahwa nama Allah Kafil itu maknanya syahid, menjadi saksi, au hafid atau yang menjaga, atau maknanya dominan, yang menjamin, ya. Itu mana nama Allah Al-Kafil. Nah, sekarang apa buah dari mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil? Tadi sekali lagi, Al-Wakil apa maknanya? Yang maha mengurusi, maha memelihara. Adapun Al-Kafil maknanya tiga, bisa maknanya syahid yang menjadi saksi, au hafid yang menjaga, atau domin, ya, yang menjamin, ya. Apa buah dari mengimani dua nama Allah yang agung ini? Buah yang pertama, lima kana min ma'anil wakil al-mutawalli li amri ibadihi haitsu minhu subhanahu al-ijadu wal khalqu wa minhu al-imdadu birizqi wal asbabul hayati minhu al-i'dadu wa asnafun ni'am. Fa inna hadha yastaljimu ibadatahu wahdah la syarikalah wa mahabbatahu wa ijlalahu wa raja'ahu wal khawfa minhu wahdahu subhanahu wa hamdahu wa syukrahu. Buah yang pertama, ya, dikarenakan makna dari Al-Wakil itu adalah yang maha mengurusi urusan hamba-hambanya, di mana, ya, dari Allah Subhanahu wa taala nikmat ijad wal khalq, nikmat ijad. Apa nikmat ijad? Penciptaan. Ya, diadakannya kita, kemudian diciptakannya alam ini, ya, baik, ya, apa yang ada di ufuk, ya,
matahari, rembulan, bintang-bintang, diciptakannya bumi, udara dan seterusnya. Semuanya adalah nikmat ijad, nikmat penciptaan. Termasuk nikmat ya kita diciptakan sebagai manusia. Semuanya Allah yang menciptakannya. Wa minhul imdad birizqi wa asbabil hayat. Dan dari Allah pula imdad, pertolongan. Ya, imdad, pertolongan dengan rezeki dan sebab-sebab kehidupan. Ya. Wa minhul i'dad wa asnafun ni'am, dan dari Allah pula i'dad, ya, penyediaan. Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Dan di antara yang Allah sediakan adalah bermacam-macam nikmat. Nikmat mata, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat bernafas, semua jenis nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Maka semua ini mengkonsekuensikan untuk beribadah kepadanya saja, tidak ada syarikat baginya. Dan mengkonsekuensikan semakin mencintai Allah Ta'ala. Semakin kita tahu kebaikan-kebaikannya, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Wa ijlalahu, dan mengkonsekuensikan mengagungkan, semakin mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Wa raja'ahu, dan berharap kepadanya. Wa khaufa minhu, dan takut kepadanya semata. Dan mengkonsekuensikan memuji dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat ini. Semuanya ini Allah lah ya yang mengurus seluruh alam semesta. Allah yang mengurus kita. Allah yang mengurus orang-orang yang kita cintai pada hakikatnya, ya. Maka akan semakin kita berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepadanya, yang membuat kita semakin terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, lima kana Allahu azza wa jalla huwal munfaridu bi rizqi ibadihi biyadihi an-naf'u wad-dar biyadihi al-maut wal hayatu. فإن هذا يقتضي أوصافا عظيمة من أوصافه سبحانه الأخرى كحياته وعلمه وقدرته وقوته ورحمته وجوده وكرمه إلى غير ذلك من الأوصاف الحميدة التي يقتضيها اسمه الوكيل والكفيل. Kemudian buah yang kedua, karena disebabkan ya Allah Azza wa Jalla, dialah yang esa di dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Hanya di tangannya manfaat dan mudarat. Gak ada yang bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat dengan sendirinya kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Hakikatnya di tangannya lah manfaat dan mudarat. Di tangannya pula kematian dan kehidupan. Maka ya sesungguhnya ini mengkonsekuensikan sifat-sifat yang agung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ini namanya dilalah iltizam. Dilalah iltizam. Karena dialah yang mengurus seluruh alam, ya, maka mesti dia memiliki sifat hayat, memiliki sifat kehidupan. Mustahil dia bisa mengurus tapi tidak punya sifat kehidupan. Maka ya, keberadaan Allah Ta'ala yang maha mengurusi seluruh makhluknya, maka ini mengkonsekuensikan sifat-sifat yang lainnya, yaitu sifat kehidupan Allah Ta'ala yang sempurna, ya, sifat ilmunya yang sempurna, sifat kudrohnya, maha kuasa. Nggak mungkin bisa mengurusi alam semesta yang begitu besar ya tanpa memiliki sifat kudroh.
juga menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan kepada sifat jud, sifat kedermawanan, wa karam, kemurahannya. Ya, dan juga menunjukkan kepada sifat-sifat yang lainnya yang terpuji, yang semuanya itu ya merupakan konsekuensi dari nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil. Gak mungkin dia yang maha mengurusi, gak mungkin dia yang maha menjamin rezeki seluruh makhluknya, kecuali dia memiliki sifat-sifat yang terpuji tadi. Kemudian buah yang keberapa? Ketiga, sidqu tawakkul 'ala Allah wahdah fi jalbil manafi wa daf'il madar wa nafdil qalbi wal yad aman siwah li'annahu subhanahu ad-dhamin li rizqi ibadihi al-mudabbir li syu'unihim ar-ra'i li masalihihim bi hikmatin wa ilmin wa qudratin mutlaqah. Buah yang ketiga ini akan membuahkan benarnya tawakal kepada Allah. Hanya tawakal kepada Allah semata, benarnya tawakal kepada Allah semata di dalam meraih manfaat maupun menolak mudarat. Hanya Allah semata yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, dan hanya Allah semata yang bisa menghilangkan apa yang kita takutkan. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Ya. Dan ini pun akan ya nafdil qalb, ya, membersihkan hati dan tangan untuk tidak bergantung ya kepada selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah ad-dhamin, dialah yang menjamin rezeki hamba-hambanya. Al-mudabbir, dialah yang mengatur urusan mereka. Ar-ra'i, dialah yang menjaga ya untuk kemaslahatan mereka dengan hikmah, dengan ilmu dan kudrahnya yang mutlak. Ya. Wa hadha yaqtadi adam al-ta'alluq bi asbabi ma'a fi'liha li anna Allah azza wa jalla amara bil ahdi bil asbabi syar'iyyah wa nadhari fiha ila musabbibiha wa khaliqiha wa huwa Allah subhanahu alladhi in syaa'a nafa'a biha wa in syaa'a abtalaha fa'ada al-amru wa ta'thiru wa tadbiru ila Allah wahdah alladhi la yu'jizu syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa al-hayyul ladzi la yamut. Maka semua itu ya, ketika seorang itu tawakalnya hanya kepada Allah semata di dalam meraih manfaat dan menghindari mudarat dan membersihkan hatinya dari adanya ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala, karena Allah semata dialah yang menjamin rezeki seluruh hambanya, dialah yang mengatur seluruh urusan mereka, dia yang memelihara kemaslahatan mereka dengan hikmahnya, ilmu dan kudrahnya yang mutlak. Maka ini mengkonsekuensikan tidak adanya kebergantungan kepada sebab disertai dengan melakukan sebab. Ya. Kita diperintahkan untuk menempuh sebab, untuk dapat ilmu dengan cara belajar, sakit dengan cara berobat, ya, untuk mendapatkan harta kecukupan dengan cara bekerja. Wajib untuk menempuh sebab, tapi tidak bergantung kepada sebab, ya. Tidak bergantung kepada sebab. Ya. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil sebab, mengambil upaya, sebab yang disyariatkan, dan memperhatikan ya, ketika mengambil sebab itu memperhatikan kepada siapa yang menciptakan sebab tersebut.
yang menciptakan sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka sebab itu bermanfaat baginya. Jika Allah berkehendak, maka sebab tersebut itu tidak bermanfaat baginya. Allah yang menentukan hal tersebut bermanfaat atau tidak. Maka seluruh urusan, seluruh taksir ya, seluruh pengaruh, seluruh pengaturan itu semuanya kembali kepada Allah semata. Yang tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya lemah di langit maupun di bumi maupun di langit, dan Dia yang maha hidup yang tidak akan mati. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Dia yang maha hidup yang tidak akan mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah ya engkau kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 317 atau firman wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah engkau kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Fal wakil subhana hayyun la yamut, maka al-wakil subhanahu wa ta'ala Dia maha hidup yang tidak akan mati. Azizun la yaghlib, Dia yang maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Atau la yughlab. Rahimun yar'a masaliha ibadihi wa yasuqul khaira ilaihim bi ilmin wa hikmatin. Dia yang maha pengasih ya, Dia memelihara kemaslahatan hambanya, dan Dia sampaikan kebaikan kepada mereka dengan ilmu dan hikmahnya. Amaman siwah, adapun siapapun selainnya, fa innahu yamut, bahwa sesungguhnya dia akan mati. Wa yughlab, dan dia akan dikalahkan. Wala yamliku li nafsihi naf'an wala dharran fadlan an yamlikahu li ghairihi. Dia tidak bisa ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk yang lain ya. Untuk dirinya sendiri dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, apalagi untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kepada yang lainnya. Maka hakikat tawakal takunu fi ghayatil i'timad 'ala Allah Ta'ala ma'a ghayati thiqah fi kifayatihi wa qudratihi. Dan ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya hakikat tawakal itu ya bisa diraih ya fi ghayatil i'timad 'ala Allah Ta'ala, itu dengan puncak kebergantungan kepada Allah Ta'ala disertai dengan puncak kepercayaan kepada Allah Ta'ala di dalam kifayah dan kudrahnya, bahwa hanya Allah semata yang bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, dan hanya Allah semata yang maha mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, gak ada yang lain. Maka dia tidak akan pernah bergantung kepada selainnya, bahkan dia tidak akan bergantung kepada dirinya. Dia tidak akan tertipu dengan sebab upaya yang dia lakukan. Sebab tersebut bisa mendatangkan manfaat atau tidak, itu pun tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak bisa mendatangkan manfaat, kalau Allah tidak berkehendak maka upaya yang dia lakukan itu tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada dirinya. Contoh minum obat ya, kita minum obat ya, ketika kita sembuh ya, hakikatnya kesembuhan itu datang dari siapa? Allah semata. Obat itu hanya sekedar sebab yang disyariatkan. Bahkan obat tersebut bisa memberikan dampak atau tidak kepada kita, itu siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala ya. Berapa banyak dengan obat yang mahal nggak sembuh, ternyata dengan obat murahan sembuh. Bukan karena hakikat zat obat itu yang memberikan pengaruh, tapi Allah semata yang
menentukan dia mendatangkan pengaruh atau tidak. Obat itu bermanfaat kepada kita atau tidak. Maka jangan pernah kita bergantung kepada sebab, tapi bergantunglah kepada yang menciptakan sebab. Itu buah keberapa? Ya, buah ya ketiga. Jadi tawakal itu terkumpul di dalamnya dua perkara, yaitu ghayatul i'timad wa ghayatul thiqah. Puncak kebergantungan hanya kepada Allah SWT dan puncak kepercayaan, yakin akan pencukupan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tawakal. Kemudian buah yang keberapa? Keempat ya. Lima kana min ma'ani al-wakil wal-kafil ad-dhamin li rizqi ibadihi al-mutakafil bidzalika lahum fa innal imana bihadza yamkhul qalqa wal hal'a ala rizqi fid dunya wa hadza yulqi at-tuma'ninata wa sakinata fi qulubi ibadihi al-mutawakkilin alaihi wa yaj'aluhum ya'khuduna bil asbabil masyru'ah fi talabil rizqi wa yan'auna bi anfusihim anil asbabil muharramah. Disebabkan karena di antara makna al-wakil dan al-kafil itu adalah ad-dhamin, yang menjamin rizki hambanya, yang menjamin rizki bagi mereka. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, tidaklah ada makhluk hidup yang ada di atas muka bumi kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Tidaklah kita diciptakan kecuali kita sudah ditentukan rizkinya. Lan yamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha, enggak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizki dan ajalnya. Selama dia masih hidup ada rizkinya. Akan dia mati sampai sempurna rezekinya. Ya. Maka keimanan terhadap hal tersebut ini akan menghilangkan qalaq. Qalaq itu ya stres. Di urang mah qalaq teh raos. Kolak, tahu antum kolak? Kolak dalam bahasa Arab itu stres. Menghilangkan kolak, menghilangkan hal itu berkeluh kesah tentang rizki di dunia. Ya. Bahwa tadi ya, selama kita masih hidup pasti ada jatah rizki. Tugas kita hanyalah untuk menjemputnya. Tugas kita hanya untuk menjemput. Rezekinya sudah ditentukan. Maka ini akan ya memasukkan ke dalam hati berupa tumanina dan sakinah, ketentraman dan ketenangan di dalam hati hamba yang bertawakal kepadanya. Dan mulailah mereka mengambil sebab-sebab yang disyariatkan di dalam mencari rizki, dan mereka ya menghindarkan diri mereka dari sebab-sebab yang diharamkan. Karena kita tempuh sebab yang dihalalkan dan sebab yang diharamkan, siapa tetap yang memberi rezekinya? Tetap Allah juga. Tetap Allah juga yang memberikan rezekinya, baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Dan rezekinya pun sudah ditentukan. Tidak ada kemudian dalil bahwa dengan cara yang haram kita rezekinya akan lebih banyak. Justru dengan cara yang haram itu menghilangkan keberkahan. Tapi dengan cara yang halal inilah yang mendatangkan keberkahan. Berkah itu dari barkah. Barkah itu kolam li subutiha wa kasrotiha, disebabkan karena tetap dan banyak.
Nama kolam kan dia tetap dan banyak. Meskipun nominalnya sedikit tapi cukup buat kita. Bahkan membantu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada nominalnya besar tapi enggak cukup. Gajinya besar, hutangnya pun besar. Pengeluarannya besar. Dan menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari itu keberkahan, bukan nominal ya. Jangan tertipu dengan nominal. Tapi berkah. Naam. Wa yardawna bima kataballahu ta'ala lahu minar rizq li'annahu subhanahu al-alim al-hakim alladhi yabsutu rizqa liman yasha wa yudayyiqu 'ala man yasha. Dan ya orang-orang tadi ya yang meyakini ya, kalau Allah itu yang menjamin rezekinya, maka ini akan membuahkan keimanan ya. Keimanan tersebut akan membuahkan hilangnya stres, berkeluh kesah tentang rezeki dunia, dan ini akan mendatangkan tumakninah dan sakinah dalam hatinya. Orang seperti ini, mereka akan ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka berupa rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Hakim yang Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah tahu persis apa kekuatan kemampuan kita untuk mengelola harta. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Al-Hakim yang Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dialah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia pun menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tentunya dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa kullun fi kitabim mubin. Ya. Tidaklah ada makhluk hidup di muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Dia mengetahui sarangnya dan mustawda'aha, mengetahui tempat penyimpanan makannya. Tahu betul keadaan kita, apakah kita masih ada cadangan atau sudah kepepet. Tahu betul loh. Tahu apa tempat makanan kita, tempat kita menyimpan rezeki kita. Kulun fi kitabim mubin, maka semuanya itu sudah tercatat di kitab yang nyata, di Lauhil Mahfuz, nggak akan lepas dari itu. Antum lembur tiap hari lembur pun rezekinya tetap segitu ya, akan lebih dari itu dengan atas apa yang Allah telah tentukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatullahu rizqan li ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir. Seandainya Allah luaskan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah turunkan dengan kadar yang Dia kehendaki. Allah Maha tahu kadarnya. Sesungguhnya Dia, Allah Ta'ala, Maha khabir, Maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Basir, Maha melihat hamba-hambanya. Ya, Allah tahu ya apa yang terbaik bagi kita. Makanya dalam sebuah hadis ajabtu lil mu'min ma qadallahu lahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Aku takjub dengan seorang mukmin, tidaklah Allah menetapkan satu urusan baginya kecuali itu yang terbaik untuknya. Tapi syaratnya dia mukmin. Ya, maka ini akan mendorong kita untuk qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Qanaah bukan berarti kita malas diam saja, bukan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi apapun jadinya, hasilnya itulah ya takdir yang terbaik. Merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Maka orang yang qanaah itu jika dibandingkan dengan raja-raja di dunia, maka dia sama. Dialah raja dunia, merasa cukup. Adapun orang fakir ya, meskipun dia banyak hartanya, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Fakir dia sesungguhnya. Ya, jiwanya senantiasa merasa kurang. Tapi orang qanaah, orang kaya dia, orang kaya. Kemudian buah yang kelima, ya. As-siqatu bi kifayatillahi ta'ala wa tawlihi bil ibadihi sholihin wa nusratihi lahum wa ihsani dhanni bihi subhanahu wa hadha kulluhu yabussu ar-raja' fi nufusil mu'minah wa yudhibu anha al-ya'sa wal khawfa min al-makhluqi wal ihbati wa tasa'um. Yang kelima, akan menumbuhkan as-siqah, percaya akan pencukupan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama Allah Ta'ala yang sudah kita bahas adalah Al-Kafi, yang Maha mencukupi, dan tidak ada yang bisa mencukupi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling ringan saja, nafas saja, siapa yang bisa mencukupi kita? Makanya tidak terbayang ada makhluk bisa mencukupi makhluk yang lain. Al-Kafi satu-satunya siapa? Allah. Dialah bisa mencukupi kebutuhan kita zahir maupun batin. Contoh kita sakit, kita kekurangan, kita perlu kifayah dari Allah Ta'ala. Satu-satunya yang bisa mendatangkan kesembuhan siapa? Allah. Maka nggak ada yang bisa mencukupi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepercayaan seorang hamba akan pencukupan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang bisa mencukupi apapun yang kita butuhkan, ya. Dan kepercayaan seorang hamba akan pemeliharaan Allah terhadap hamba-hambanya yang soleh. Kepercayaan hamba akan pertolongan Allah kepada mereka, ya. Ya, ini akan membuahkan perkara-perkara tersebut dan juga akan membuahkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini akan menyebarkan roja, harapan di dalam jiwa-jiwa yang beriman, dan ini akan menghilangkan keputusasaan dari jiwa-jiwa tersebut, akan menghilangkan rasa takut dari makhluk, ya, karena ya, semua yang mencukupi itu hanya Allah semata. Allah yang memelihara kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, ya, maka ini akan menghilangkan rasa takut, ya, kepada makhluk, takut yang berlebihan kepada makhluk. Takut takut dikurangi rezeki dan sebagainya, ini tidak akan terjadi, ya. Allah yang mengatur. Dan juga ini akan menghilangkan al-ihbat, frustasi. Wa tasyaum itu pesimis, akan menghilangkan pesimis di dalam hati. Walakin riayatullah ta'ala wa tawliyuhu li masalihi awliyaihi wa nasri lahum innama yakunu bitahqiqi tauhid wa taqwa wa taqarrub ilaihi subhanahu bi ta'at wa tarkil muharramat. Akan tetapi, ya, pemeliharaan Allah Ta'ala, perhatian dan pemeliharaan Allah Ta'ala terhadap kemaslahatan wali-walinya,
pertolongan Allah kepada mereka itu hanyalah bisa diraih dengan tauhid dan takwa. Dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, di sini mu'allif menyebutkan sebuah kisah ya. Kisah ya dari Bani Israel. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang Bukhari meriwayatkannya, diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini mungkin antum sudah dengar ceritanya sudah sering ya, tentang kisah seorang yang dari Bani Israel yang minta dipinjami uang sebanyak 1000 dinar. Ya, dia minta dipinjami uang sebanyak 1000 dinar. Kemudian orang yang dipinjaminya tadi mengatakan, datangkan kepadaku para saksi. Ya. Kemudian apa jawaban dia? Kafabillahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian kalau begitu datangkan kepadaku al-kafil, penjamin, kalau kamu itu akan bayar hutang kamu. Apa jawab dia? Wa kafabillahi wakila, cukuplah Allah sebagai kafil ya, sebagai penjamin. Kemudian apa kata dia? Sodakta, engkau benar. Kemudian dia berikan sejumlah uang yang diminta tadi sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian dia pergi berlayar untuk menunaikan hajatnya. Kemudian sampai pada waktu yang telah ditentukan, dia ingin bayar hutang. Tapi setelah dia mencari-cari perahu ya untuk sampai ke tempat orang yang meminjaminya tadi, dia tidak mendapatinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ambil sepotong kayu, kemudian dia lubangi, kemudian dia masukkan 1000 dinar itu ke dalam kayu, kemudian dia tutup lagi. Kemudian dia larungkan di samudra. Ya. Kemudian dia berkata, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan bi alfi dinar fasa'alani kafilan faqultu kafabillahi wakila faradhiya bika wa sa'alani syahidan faqultu kafabillahi syahida. Dia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui dulu aku meminjam 1000 dinar kepada si fulan, dan dia si fulan meminta kepadaku penjamin, dan aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin, dan dia ridho dengannya. Nah, ridho engkau sebagai penjamin, dan dia meminta kepadaku seorang saksi, maka aku katakan kafabillahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Maka dia pun ridho dengan hal tersebut. Fa ini jahadtu an ajida markaban ab'atsu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Dan sesungguhnya aku sudah sungguh-sungguh untuk mendapatkan perahu ya, agar supaya aku bisa menyampaikan ya hutang itu kepadanya, akan tapi aku tidak mampu. Fa ini astaudiukaha, maka aku titipkan ini kepadamu. Aku titipkan ini kepadamu ya. Farama biha fil bahar, kemudian dia lemparkan ke samudra ya sampai dia tenggelam. Kemudian dia wansarafat, kemudian dia berpaling, dan dia masih mencari perahu untuk bisa sampai ke negeri tersebut. Kemudian di tempat yang lain, laki-laki yang meminjamkan kepadanya, dan waktunya sudah sampai, ditunggu-tunggu mana perahu yang datang, orang yang akan membayar hutang kepadanya. Kemudian ya dia cari-cari, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kayu ya, yang dia nggak tahu kalau di dalam itu ada hartanya dia. Kemudian dia ambil, dibawa ke keluarganya untuk dijadikan sebagai hatoban, sebagai kayu bakar. Falamma nasyaraha wajadal mal was-sahifah, maka tatkala dia memotongnya, menggergajinya atau memotongnya hendak dijadikan kayu bakar, dia dapati harta tersebut, yaitu 1000 dinar bersama dengan sebuah surat. Ya.
Ya. Kemudian qadama alladzi kana aslafahu fa'ata bi alfi dinar. Kemudian setelah dia dapati ini, wah ini berarti dari orang yang berhutang kepadanya berserta dengan surat. Kemudian datang orang yang tadi mencari perahu, datang juga dia. Ya. Jadi dia mengadukan udurnya, demi Allah aku senantiasa berusaha untuk mencari perahu untuk datang kepadamu, ya, untuk memberikan hartamu, akan tapi aku tidak mendapatinya. Kemudian orang yang mendapati tadi berkata, hal kunta ba'asta ilayya bi syai', apakah kamu mengirimkan kepadaku sesuatu? Qala, kemudian dia mengatakan, akhbaraka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fihi fa inna allaha qad ada anka alladhi ba'asta fil khoshabah, ya, fil khoshab. Ya, kata dia, sungguh Allah telah menyampaikan, ya, amanat darimu yang engkau sampaikan di dalam kayu tersebut. Fansarafa bil alfi dinar rasyidan. Fansarif bi alfi dinar rasyidan. Maka kata orang yang menghutanginya, dia kata dia, pergilah engkau dengan membawa 1000 dinar dalam keadaan tenang. Nah, ini cerita bagaimana dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah yang lebih menakjubkan dari itu. Ya, di antaranya yaitu ketika perang Ahzab, ya, Allah Ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang beriman itu melihat pasukan, ya, kalau sekarang multinasional, ya, mereka bergabung untuk menyerang kaum muslimin, dan kaum muslimin membuat parit-parit, mereka pasukan yang sangat besar. Tatkala kaum mukminin melihat, ya, pasukan yang dari kelompok-kelompok orang-orang kafir yang bergabung untuk memerangi kaum muslimin, apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maka mengatakan, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, dan tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Yakin Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang soleh. Tatkala seorang itu, dia orang yang soleh, kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, kalau Allah tidak akan menolong agamanya, Allah tidak akan menolong orang-orang yang membela agamanya, maka itu adalah hakikatnya su'udzon kepada Allah SWT. Yakin Allah tidak akan membiarkan agamanya, dan Allah tidak akan menelantarkan orang-orang yang membela agamanya. Begitu juga, ya, ketika perang Uhud, ya, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, kemudian orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya manusia itu telah bersatu untuk menyerang kalian, dalam keadaan mereka itu setelah kalah perang dengan luka-luka mereka. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 172. Alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adim. Orang-orang yang, ya, taat, menjawab ketaatan kepada Allah dan Rasulnya setelah menimpa mereka, ya, luka-luka. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa, bagi mereka adalah pahala yang besar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nas qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hasbunallahu wa ni'mal wakil,
Cukuplah bagi kami Allah. Hanya Allah yang mampu untuk mencukupi kita. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik yang mengurusi urusan kita. Ini apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api. Ini ucapan ketawakalan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik yang mengurus urusan hambanya. Ini yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Dan ini pula ucapan Rasulullah SAW, ya, tatkala dikatakan, ya, tatkala manusia berkata kepadanya, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, fahsyauhum, hendaknya kalian takut kepada mereka. Fazadahum imanan. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan para sahabat bukannya takut, tapi bertambah keimanan. Allah gak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang membela agamanya. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Maka semakin bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukuplah bagi kami Allah, dan dia sebaik-baik pengurus, sebaik-baik penolong. Ya, itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Wakil dan Al-Kafil. Buah yang pertama tadi apa? Ya, buah yang pertama, ya, semakin mencintai, karena dia, ya, makna dari nama Allah Al-Wakil, yaitu yang mengurusi hamba-hambanya dengan penciptaan, i'dad, ya, penyediaannya, kemudian imdad dengan bantuannya. Maka ini mengkonsekuensikan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, berharap, takut kepadanya, ya, memuji dan bersyukur kepadanya. Buah yang kedua, karena Allah Esa di dalam memberikan rezeki, di tangannya manfaat dan mudarat, ya, hanya dia yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Di tangannya kehidupan dan kematian. Ya, maka ini mengkonsekuensikan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya, sifat kehidupan, sifat ilmu, sifat qudrah dan lainnya. Kemudian buah yang ketiga apa? Sidqut tawakkul, benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat apa? Karena Allah dialah yang menjamin rezeki hambanya, maka ini keimanan ini akan menghapuskan stres, ya, berkeluh kesah dengan rezeki, ya, rezeki yang duniawi, ya. Dan ini akan memasukkan di dalam hati berupa tumaknina, sakinah, ketenangan, ya, kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan dia akan mengambil sebab-sebab syar'i di dalam mencari rezeki dan menjauhi dari sebab-sebab yang diharamkan. Kemudian yang kelima apa? Siqoh, ya, percaya dengan kifayah Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaan Allah taala terhadap hamba-hambanya yang soleh. Ya, percaya dengan pemeliharaan terhadap hamba-hambanya yang soleh. Allah nggak mungkin menelantarkan mereka, dan percaya akan pertolongan Allah atas mereka, atas orang-orang yang soleh. Dan ini pun akan membuahkan apa? Husnudzon kepada Allah. Ya, itulah di antara buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Wakil, Al-Kafil.
Ya, sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Ya. Iya, iya Pak. Iya. Itu pasti Pak, setan terus menakut-nakuti dengan kefakiran, dengan kekurangan, membuat kita itu kurang yakin, pesimis, ya, kurang percaya dengan pencukupan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kerjanya setan, membuat kita itu was-was. Makanya ya caranya bagaimana, ya kita terus menuntut ilmu untuk menguatkan keyakinan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang beriman untuk saling menguatkan bahwa sesungguhnya rezeki itu Allah sudah menjaminnya, rezeki duniawi ya, Allah sudah menjaminnya. Kita tidak akan mati sebelum rezeki yang sudah ditentukan itu semuanya diberikan kepada kita. Selama kita masih hidup berarti masih ada jatah kita itu. Cuman tugas kita itu adalah untuk menjemputnya saja. Adapun kadarnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita tenang. Mau sampai nanti rezeki kita diambil orang. Enggak ada yang bisa ngambil rezeki kita. Lamani alima atau tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri. Enggak ada yang bisa. Makanya jangan takut dengan saingan. Jangan takut, enggak. Selama itu rezeki kita pasti sampai kepada kita. Cuma tugas kita adalah untuk menjemputnya. Maka ini akan menghilangkan tasyaum ya, pesimis. Kemudian tadi al-ihbat, frustasi. Jangan. Ketika kita diberikan kesempitan, ya itu memang ini yang terbaik untuk kita. Jalani saja. Insya Allah nanti akan ada masa-masa Allah akan bukakan rezekinya. Toh masing-masing kita pernah mengalaminya, pernah merasakan bagaimana sempitnya rezeki itu, dan kita pun pernah merasakan bagaimana Allah luaskan rezeki. Bukan karena ilmu yang kita miliki, bukan karena masalah banting tulang, bukan. Allah yang menentukannya, kapannya. Dan itu betul saya rasakan sendiri ya, saya rasakan sendiri. Ketika dia awal-awal menikah biasanya yang jadi masalah moneter. Ya Pak ya. Biasanya teka pikiran beli senok, kudu beli senok cok. Gak kepikiran ketika. Makanya itu siap-siap. Biasanya masalah pertama ketika baru menikah diantaranya moneter. Antum perlu ada cadangan ya. Sekarang nggak kepikiran, nanti kan harus beli sendok, terus beli garpu. Perkara yang remeh-remeh itu pun harus kita beli. Ya, Anda pun merasakan seperti itu. Kapan ketika itu rezeki itu disempitkan, padahal kita kerjanya masya Allah ya, sampai lembur, tapi segitu. Tapi ada di mana ketika ya Allah sudah bukakan rezeki untuk kita, Allah mudahkan. Sangat tidak seimbang dari apa yang kita lakukan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Begitu berlimpah. Dan ingat juga rezeki itu tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar harta. Maka rezeki itu ada dua kan, ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus. Rezeki yang umum ya ini rezeki yang berkaitan dengan jasad, dengan duniawi, kesehatan,
makanan, minuman, tempat tinggal, itu sesuatu yang duniawi, semua dikasih. Orang kafir, binatang pun dikasih. Tetapi ada rezeki yang lebih khusus, yaitu rezeki yang berkaitan dengan hati, hidayah. Ini lebih mahal. Karena rezeki ini, ya rezeki yang lain ketika kita meninggal itu sudah kita tinggalkan semuanya. Tapi rezeki ini, rezeki hidayah inilah yang akan kita bawa sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekadar dengan hidayah inilah yang menentukan kebahagiaan seorang di dunia. Ya, sekadar dengan hidayah inilah yang menentukan derajat dia nanti di akhirat. Makanya ini rezeki yang paling mahal, rezeki yang akan menghantarkan kita untuk bisa merasakan rahmat Allah yang 99. Tapi ini jarang kemudian untuk disyukuri. Makanya ketika pembahasan nama Allah Al-Latif yang maha lembut, diantaranya apa? Ketika seseorang itu diberikan cahaya, minad dhulumati ila nur, itu rezeki yang sangat besar. Minasyirki wal jahli wal bid'i ila tauhid wa ta'at, yaitu rezeki yang sangat besar. Dulunya kita melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, tidak tahu melakukan amal soleh, kemudian Allah berikan hidayah, ketauhidan, diberikan hidayah, mengetahui ketaatan-ketaatan, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ini diantara rahmat Allah yang sering diberikan kepada hambanya, tapi hambanya sendiri tidak merasakan kalau ini adalah sebuah rizki. Jarang kemudian antum misalkan bisa hafal Al-Fatihah kemudian alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana antum dapat mobilnya. Tapi kalau dapat mobil, waduh, seminggu mah terus saya alhamdulillah. Ingat terus. Tapi diberikan hidayah, ini sesuatu yang lebih mahal sesungguhnya. Tapi ya itu tadi. Iya, karena kebanyakan manusia itu ya karena ketidaktahuan, Pak. Ketidaktahuan, dianggapnya rezeki yang paling hebat itu ya harta. Istri, anak-anak, harta, ini yang bisa dibanggakan. Padahal ada rezeki yang lebih berharga dari semua itu. Makanya kita belajar ini agar supaya kita melihat itu dengan kacamata yang lebih dalam. Termasuk seperti misalkan, ya di antara kelembutan Allah Ta'ala itu, Allah berikan kepada hambanya sesuatu yang menggembirakannya. Allah berikan harta, berikan istri, berikan anak-anak, dan Allah akan uji itu. Allah akan ambil satu persatu. Berikan kesehatan, Allah akan uji itu. Dan Allah menguji itu dengan mengambilnya itu untuk mengganti dengan yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hakikatnya Allah ambil itu hendak Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka nikmat dengan diambilnya sesuatu tersebut oleh Allah Ta'ala itu lebih besar daripada nikmat hal tersebut tetap bersama kita. Tapi sedikit orang yang kemudian melihat sedalam itu. Makanya Nabi dan Rasul itu apapun yang mereka rasakan, hatta sesuatu yang menyakitkan, apa yang mereka katakan, alhamdulillah ala kulli hal, bagaimanapun segala puji milik Allah. Mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah puji Nabi siapa? Nabi Nuh ya. Innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu dia adalah seorang hamba yang syakur, sangat bersyukur. Nabi kita SAW sampai kakinya bengkak-bengkak gitu kan. Apa yang dikatakan? Afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dengan semua ujian yang menimpa beliau dari kaumnya, didustakan, disebut orang gila, disebut penyihir, sampai disayembarakan mau dibunuh, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur, karena sebetulnya di balik musibah itu sebetulnya ada rahmat yang begitu besar, tapi sedikit kemudian orang yang bisa melihat dalam ke sana, sedikit. Ya. Maka kita belajar ini agar supaya kita bisa melihat dengan visual yang lebih
dalam tentang hakikat ini, karena pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini resep bahagia, membuat kita tumanina, tenang apapun yang terjadi. Ya. Ya, ada lagi? Sikap ya? Nah, ada pertanyaan? Enggak? Cukup ya? Ya. Jika ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah taala berikan kepada kita rezeki untuk mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, dan kita bisa mengamalkannya, bisa berdoa kepada Allah taala dengan doa masalah maupun doa ibadah, ya, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya, menikmati ya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada kita. Naktabi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.